Assalamualaikum, saudara sekalian. Hari ini saya akan share satu materi yang sangat penting, yaitu tentang sebuah pertanyaan, apakah agroforestry sawit menguntungkan atau enggak? Ya, itu kita bahas dari aspek ekonomi sistem agroforestry. Di sini nanti kita akan bahas tentang pembahasan inti. Yang pertama adalah biaya dan manfaat, ya. Dan nanti kita akan bicarakan dengan BC rasio, NPV, IRR, dinamika cash flow dan risiko strateginya. Latar belakang mengapa aspek ekonomi penting? Yang pertama karena berkait dengan keberlanjutan. Ya. Sistem harus menguntungkan ya, agar petani itu bisa mengadopsi. Ya. Kalau sistemnya rugi, maka tentu adopsi agroforestry ini akan mengalami kesulitan. Yang kedua adalah investasi. Ya. Analisis ekonomi membantu keputusan investasi ya, jangka panjang, ya, karena sawit ini adalah investasi jangka panjang. Ya. Yang ketiga adalah diversifikasi, ya, untuk mengurangi risiko, ya, dengan beberapa sumber pendapatan dari berbagai komoditas, ya. Yang keempat adalah adanya optimalisasi, ya, yaitu dengan memaksimalkan penggunaan lahan, tenaga kerja, dan modal secara efisien. Sebagai ilustrasi sistem saudara sekalian yang sudah ada, yang sudah dilakukan oleh masyarakat, yaitu integrasi kelapa sawit dengan ternak yang dikenal dengan SISKA, ya, sistem integrasi sapi kelapa sawit, ya, di mana dalam sistem itu ada beberapa komponen yang bagus, yang penting, ya. Yang pertama adalah komponen produksi ternak, ya. Di situ ada daging, ada susu sebagai sumber pendapatan tambahan, kemudian ada pupuk organik, ya, yang berupa kotoran ternak yang itu masuk dalam sistem, ya, perkebunan kelapa sawit, ya, dengan mengurangi pupuk organik, ya, mengurangi pupuk organik maksud saya, dan yang selanjutnya adalah bisa melakukan kontrol gulma, ya, karena ternak merumput di bawah tegaan sehingga ini istilahnya ada penyiangan alami lah begitu. Kemudian satu lahan menghasilkan dua arus pendapatan sekaligus, ya, dan menekan dua pos biaya, ya, yaitu biaya pupuk dan biaya pemeliharaan. Dalam hal ini adalah penyiangan gulma. Saudara sekalian, komponen biaya agroforestry ini secara global ini dibedakan menjadi biaya investasi awal, ya, dan biaya operasional. Ya. Untuk biaya investasi awal, ini komponennya adalah pengadaan lahan dan pembukaan, kemudian pembelian bibit tanaman, pohon dan juga tanah pertanian, kemudian infrastruktur dan peralatan dan mesin. Ya. Ini biaya investasi awal. Ya, dan beberapa biaya lain yang belum yang masuk. Kemudian biaya operasional, di dalam biaya operasional terdiri dari biaya pemeliharaan, dalam hal ini adalah pupuk dan penyiangan, dan pengendalian hama dan penyakit, kemudian biaya tenaga kerja, biaya pemanenan dan transportasi, dan biaya administrasi dan manajemen. Ya. Jadi biaya investasi terjadi sekali di awal, ya, dan biaya operasional ini berulang setiap tahun sepanjang umur proyek agroforestry. Ya. Nah, kemudian manfaat. Apa manfaat dari agroforestry, ya, sawit ini? Ya. Apa manfaat yang diperoleh? Ini ada dikelompokkan dua juga. Yang pertama adalah manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Manfaat langsung yang diperoleh atau value yang diperoleh dari agroforestry sawit ini adalah hasil utama, ya. Yang pertama dalam bentuk TBS kelapa sawit, dan ada hasil sampingan, ya, ini bergantung dari tanaman yang dikombinasikan, ya, bisa tanaman buah-buahan, bisa karet, bisa kakao, bisa tanam pertanian, ya, macam-macam. Kemudian ada produk ikutan, ya, bisa ada ternak, ikan, madu dan sebagainya, ya.
hasil hutan non kayu, bisa rotan, bambu, tanaman obat, dan lain-lain. Ini bergantung dari kombinasi awal yang dipilih oleh petani, oleh perusahaan. Kemudian dalam manfaat tidak langsung yang didapatkan dengan penerapan agroforestry kelapa sawit, yang pertama adalah peningkatan kesuburan tanah, ya, karena adanya tanaman-tanaman leguminosa, kacang-kacangan yang ditanam, ya, ini bisa meningkatkan kesuburan tanah, dan konservasi tanah dan air, bisa meningkatkan konservasi tanah dan air, kemudian sekuestrasi karbon, ya, bisa menangkap karbon dan juga menyimpan, ya, kemudian keanekaragaman hayati, ya. Jadi manfaat tidak langsung ini memang sering luput, ya, dari perhitungan finansial, ya. Padahal manfaat tidak langsung ini bisa jadi bernilai ekonomi yang nyata, ya, bagi lahan, ya. Kadang-kadang tidak diperhitungkan, ya. Kemudian analisis biaya dan manfaat, yang pertama BC rasio, ya, ini sebagai salah satu indikator, ya, untuk melihat apakah layak atau tidak dari kegiatan sistem agroforestry, ya. Apa itu BC rasio? BC rasio adalah membandingkan, ya, total manfaat, ya, dan total biaya, ya, untuk menilai kelayakan ekonomi satu proyek, ya, dalam hal ini adalah sistem agroforestry. Di mana kalau BC rasionya itu lebih dari 1, ya, berarti layak secara ekonomi, ya. Sedangkan kalau BC rasionya sama dengan 1, itu adalah impasse atau break even point, ya. Tidak untung dan tidak rugi. Dan BC rasionya kurang dari 1, ini berarti tidak layak, ya. Ya, contoh misalnya kalau BC rasionya 1,5, ya, berarti setiap Rp1 investasi itu menghasilkan manfaat senilai Rp1,5 ini. Jadi BC rasionya harus positif, ya, lebih dari 1, ya, lebih dari 1, ya. Jadi BC rasio lebih dari 1, ya, 1,5 berarti kegiatan agro tersebut menguntungkan. Yang lain sebagai indikator yang lain adalah NPV dan IRR, ya. NPV atau net present value, ya, ini adalah satu nilai, ya, nilai sekarang dari selisih manfaat dan biaya selama umur proyek, ya. Ini formulanya. Jadi bagaimana kita mencoba melihat, ya, value, ya, selama proses sistem agroforestry dinilai saat ini, ya, dihitung saat ini, ya. Sehingga kalau NPV-nya sama dengan 0 berarti impasse. Ini indikatornya. NPV-nya sama dengan 0 impasse. Kalau NPV-nya positif, ya, lebih dari 0 berarti layak. Sedangkan kalau NPV-nya kurang dari 0 berarti tidak layak, ya. Ini sebagai indikator. Sedangkan IRR atau internal rate of return, ya, tingkat diskonto yang membuat nilai NPV, ya, agroforestry tepat sama dengan 0. Ya, ini IRR, ya. Jadi NPV sama dengan ini R, ya, diskon rate, ya, itu sama dengan IRR-nya, ya. Jadi IRR menunjukkan tingkat pengembalian yang mampu, ya, dihasilkan proyek agroforestry itu sendiri, ya. Sehingga kalau IRR-nya itu lebih dari suku bunga pinjaman, ya, proyek layak dijalankan. Tetapi kalau IRR-nya itu lebih kecil dari suku bunga pinjaman, berarti tidak layak untuk dijalankan proyek tersebut, ya. Artinya rugi, ya. Lebih untung uang tersebut disimpan di dalam bank saja daripada digunakan untuk membangun proyek agroforestry sawit. Ini untuk menilai kelayakan, ya. Jadi IRR-nya harus lebih besar, lebih tinggi, ya. Kemudian dinamika cash flow, ya, agroforestry, sekalian, ini ada 4 fase yang harus diantisipasi, ya, sejak tahapan perencanaan. Yang pertama adalah fase awal.
Fase awal ini fase 0 sampai 3 tahun, ya, di mana pada fase awal ini cash flow masih negatif, ya, biaya yang tinggi karena belum ada hasil dari tanaman pokok. Ya. Kemudian pada fase produksi awal, ya, pada 3 sampai 8 tahun, ya, ini mulai positif tetapi masih rendah dan belum stabil. Ya, ini tanaman pertanian atau tanaman kombinasi sudah banyak menghasilkan. Dan fase optimal itu fase yang terjadi pada 8 sampai 25 tahun, di mana cash flow-nya ada positif maksimal, periode pengembalian investasinya berjalan dengan baik, ya. Kemudian fase penurunan, ya, fase lebih dari 25 tahun, ya, di mana di fase ini produktivitasnya menurun, ya, karena kelapa sawit sudah tua, ya, sudah menurun, ya, sehingga perlu peremajaan dari tanaman itu sendiri. Ya, ini beberapa dapat fase paling tidak dinamika cash flow yang mempengaruhi dinamika cash flow dalam agroforestry kelapa sawit. Kemudian bagaimana strateginya untuk mengatasi cash flow yang negatif? Ya, ada 4 cara menjembatani masa tunggu sebelum tanaman pokok berproduksi. Yang pertama adalah tanaman selingan atau tanaman kombinasi atau tanaman tumpang sari, ya. Di mana tanaman tumpang sari polo hijau pada fase awal ini digunakan untuk mendapatkan tambahan pendapatan pada tahun 1 sampai 3 tahun, ya. Kemudian tanaman pangan, ya, integrasi pangan dan atau hortikultura di sela-sela tanaman muda, tanaman sawit muda TBM, ya. Dan bisa juga adanya ternak dan ikan, ya, diversifikasi dengan ternak atau perikanan yang di mana ini cepat berputar, putarannya cepat. Kemudian akses pembiayaan, ya, adanya kredit pertanian atau kemitraan untuk menutup defisit awal, ya. Jadi prinsipnya, ya, mencari pendapatan cepat untuk membiayai penantian pendapatan yang besar di mana berasal dari tanaman pokok dari TBS, ya. Jadi sebelum tanaman menghasilkan, ketika di TBM ini ada tambahan, ya, tambahan untuk agar cash flow-nya tidak negatif, ya. Nah, ini saudara sekalian contoh cash flow, ya, tumpang sari sawit, ya. Ini kita lihat pada tahun pertama biayanya tinggi, ya, 25 juta misalnya, hasil sawitnya masih kosong, ya. Kemudian di tahun pertama sudah ada masukan dari hasil selingan walaupun masih negatif, ya. Demikian tahun kedua juga masih negatif karena hasil sawit belum menghasilkan. Ya, kemudian tahun ketiga juga demikian, sudah menghasilkan tapi masih sedikit, ya, masih tetap negatif. Nah, pada mulai tahun keempat sudah cash flow-nya sudah positif, demikian seterusnya. Ini contohnya bagaimana pada fase-fase awal itu memang cash flow-nya negatif, tapi kemudian pada tahun tertentu setelah 4 tahun, ya, kemudian cash flow-nya positif, ya. Tanaman selingan menutup, ya, sebagian defisit pada tahun 1 sampai 3 tahun saat kelapa sawit belum berproduksi, ya. Ya, cash flow-nya mengurangi negatif, ya. Kemudian analisis risiko, ya, sekalian ini ada sumber risiko dan bagaimana cara mitigasinya. Sumber risiko yang pertama iklim dan cuaca ekstrim, ya, terutama dari El Nino dan La Nina, ya, ada climate change. Ini kemudian mempengaruhi dari pertumbuhan kelapa sawit itu sendiri dan juga tanah pertanian, dan hama dan penyakit, ya, fluktuasi harga pasar, perubahan kebijakan, bencana alam. Ini adalah sumber-sumber risiko. Kemudian bagaimana mitigasinya? Ini mitigasi untuk mengurangi risiko itu yang pertama dilakukan diversifikasi tanaman, ya, dengan kombinasi yang beberapa tanaman itu sebagai alternatif untuk bisa mitigasi ketika terjadi perubahan iklim dan sebagainya. Kemudian asuransi pertanian, kontrak, ya, pasar jangka panjang. Ya, kalau di permasalahannya adalah masalah market, maka perlu ada kontrak, ya. Kemudian teknologi adaptif, ya, kemudian teknologi yang adaptif yang tepat guna, ya.
kemudian cadangan modal kerja dan kemitraan strategis. Keunggulan agroforestry, saudara, sistem yang terdiversifikasi, ya, memikul risiko lebih kecil dibanding dengan monokultur, ya, karena di dalam sistem agroforestry itu ada sebagai salah satu ada mitigasinya untuk bisa mengantisipasi sistem risiko, sumber risiko dibandingkan dengan sistem monokultur. Ini keuntungannya. Kemudian juga kita ada analisis sensitivitas, ya, analisis yang digunakan untuk mengukur seberapa peka, ya, kelayaan satu proyek dalam hal ini adalah sistem agroforestry terhadap perubahan variabel kunci, ya. Nah, variabel kunci misalnya ada sebagai contoh variabel yang dianalisis, ya, sekalian ada perubahan harga output, ya. Misalnya diberikan perubahan harga output misalnya berkurang 10%, 20%, 30%. Demikian juga perubahan biaya input, ya, misalnya pupuk, tenaga kerja, perubahan produktivitas, perubahan diskon rate, dan keterlambatan masa produksi. Ya. Kekuatan dari agroforestry ini, ya, dia kuat karena jika NPV tetap positif, ya, saat harga berubah misalnya 20%, maka proyek dinilai tahan terhadap guncangan pasar, ya, tetap dia tahan, ya. Variabel yang paling sensitif wajib dipantau rutin selama kegiatan proyek berjalan, ya. Misalnya apa yang paling sensitif, misalnya adalah produktivitas, ya. Maka harus dipantau terus, ya. Apalagi harga output misalnya, ini harus dipantau terus-menerus untuk melihat kelayaan satu proyek agroforestry ini. Kemudian diversifikasi produk dan pasar, ya, untuk tingkatan produk, ya, di sistem agroforestry sawit ini ada produk primer, ya, yaitu TBS, ya, TBS sawit, ya. Ada produk sekunder, ya, misalnya sayuran, produk tersier, ya, produk turunan, ya, dan juga ada jasa lingkungan. Ya. Kemudian apa segmen pasarnya? Ya, segmen pasarnya bisa pasar lokal, misalnya untuk dari hasil sayuran, buah-buahan, ya, ternak, ya, pasar nasional, internasional ini misalnya harga TBS, ya, pasar ekspor, ya, CPO dan produk organik, ya, pasar niche misalnya adalah organik dan carbon credit. Ya, ini adalah segmen pasar sistem agroforestry, output dari agroforestry sawit. Ya. Dan ini sebagai studi kelayakan lahan 2 hektar untuk penerapannya diasumsikan ini kombinasi sawit, ya, karet dan 3 ekor sapi, ya, umur proyeknya 25 tahun, diskon rate-nya 12%, ya, sawitnya 260 pohon per pohon jumlahnya, kemudian karetnya ada 100 pohon. Ini contoh agroforestry sawit, ya. Investasinya 75 juta, ya. Itu dari komponen-komponennya ini dari bibit dan penanaman, ternak sapinya, infrastruktur, nah, di mana setelah dilakukan analisis, ya, itu menghasilkan NPV-nya 385 juta, artinya positif, ya. Ya, kemudian BC rasionya di atas 1, 2,8, ya. IRR-nya 24%, di atas bunga bank, dan payback periodnya 6 tahun, ya, modal awal kembalinya. Jadi ini sebagai contoh, ya, bagaimana kelayakan dari agroforestry sawit. Ya. Kemudian bagaimana kalau kita bandingkan antara pola agroforestry sawit dan agroforestry dan monokultur. Ya. Ini kita lihat bahwa saat monokultur memang biaya investasi awalnya lebih kecil dibanding dengan agroforestry, ini relatif besar, ya, karena ada komponen-komponen yang masuk, yang dihitung lebih besar, ya. Tetapi walaupun dia investasi awalnya lebih besar, tetapi kemudian hasilnya NPV-nya itu dan BC rasionya itu jauh lebih besar daripada monokultur. Ya. Untuk BC rasio monokultur hanya 22 dan di agroforestry sawit bisa 2,8. Demikian juga untuk risiko pasar, ya, di monokultur tinggi dengan peka, ya, karena terhadap risiko, ya,
misalnya karena El Nino dan La Nina, ya banyak penurunan produktivitas misalnya, dan juga penurunan harga. Tapi di agroforestry ini risiko pasarnya rendah ya, karena ada alternatif dari jenis yang bisa nanti saling menutup ya. Stabilitas pendapatan rendah ya, stabilitasnya di monokultur agroforestry tinggi ya. Sehingga agroforestry memerlukan modal awal lebih besar, tetapi memberikan NPV lebih tinggi ya, dengan risiko yang lebih rendah. Ya. Ini contoh perhitungan praktisnya, ini saudara sekalian ya. Untuk tahun pertama belum produksi, ya, ini arus kasnya masih negatif ya, karena belum maksimal ya. Tapi kemudian pada tahun kelima ketika produksi penuh ya, arus kasnya sudah positif ya. Ini contoh di sini adalah positif 50 juta ya. Jadi kemudian faktor-faktor keberhasilan ekonomi ada faktor teknis, faktor ekonomi, faktor sosial, dan faktor kebijakan. Jadi keempat faktor ini berpengaruh terhadap keberhasilan ekonomi. Ya. Kemudian bagaimana sumber pembiayaan sekalian? Sumber pembiayaan itu bisa ada dua ya secara global. Yang pertama pembiayaan internal dan pembiayaan eksternal. Pembiayaan internal itu berasal dari modal sendiri, ya, dari tabungan, ya, dari hasil panen, ya. Kemudian bisa arisan kelompok, ya, bisa ada putaran modal dalam kelompok tani, ya. Kemudian ada diversifikasi, ya, tambahan pendapatan dari tanaman selingan, dari ternak, ya. Kemudian kalau pembiayaan eksternal berasal dari kredit bank, ya, dari KUR, ya, dan kredit usaha tani, kemudian koperasi, simpan pinjam, ya, kemitraan, pemerintah, dan ada carbon finance, jadi REDD Plus, ya, maupun dari pasar karbon. Ya. Kemudian tantangan, bagaimana tantangan ekonomi agroforestry? Ya, tantangannya adalah investasi awalnya tinggi, ya, jadi membutuhkan modal lebih besar di awal. Ya. Kemudian yang kedua adalah periode tunggunya panjang, ya, 3-5 tahun sebelum produksi. Kemudian kompleksitas manajemen yang mengelola banyak spesies sekaligus sehingga lebih ya relatif agak rumit ya, karena banyak yang banyak spesies ya, banyak yang dikelola pada unit yang sama. Kemudian akses pasar terbatas ya, terutama untuk produk-produk minor ya. Kemudian fluktuasi harga, risiko pasar komoditas. Kemudian selanjutnya adalah keterbatasan teknologi. Ini juga jadi persoalan. Solusinya adalah dukungan kebijakan, pembiayaan yang lunak, kemudian ada pelatihan, ya, yang bersinambungan, ya, kemudian bisa saling belajar bersama tentang kelompok tani, dan pengembangan pasar, ya, dan riset berkelanjutan ini bisa mengantisipasi tantangan ya, dari ekonomi agroforestry yang ada ini. Kemudian untuk peluang, ya, ekonomi masa depan, ya, untuk agroforestry banyak peluangnya. Yang pertama adalah pasar karbon. Ya. Ya, ini bisa diupayakan karena sekarang ini baru ngetren pasar karbon ya, dan harganya juga cukup tinggi ya. Carbon credit itu bisa 5 sampai 15 per ton karbon dioksida harganya US dollar ya. 5 sampai 15 US dollar per ton CO2. Kemudian ada peluang juga sertifikasi premium, ini bisa menghasilkan harga premium ya. Harga jualnya lebih tinggi, 20 sampai 50% ya, lebih tinggi. Kemudian produk berkelanjutan, ya, permintaan global terus meningkat. Kemudian ada peluang juga ke wisata, ya, agrowisata dan wisata edukasi di agroforestry sawit. Ya. Kemudian produk farmasi, ya, tanaman obat yang bernilai tinggi dan bioteknologi. Ya. Ini produk turunan keanekaragaman hayati. Ya. Ini semuanya adalah peluang-peluang ekonomi masa depan yang bisa meningkatkan cash flow, ya, menambah pendapatan. Ya. Baik, kemudian dari uraian di atas kemudian kita simpulkan ada 5 kesimpulan utama. Yang pertama adalah analisis ekonomi adalah kunci ya, adopsi ya, petani. Ya. Kalau semakin layak maka adopsi agroforestry sawit ini semakin tinggi. Ya. Tapi kalau ternyata tidak layak ya maka
tentu petani tidak akan mengadopsi sistem ini. Kemudian agroforestry unggul dalam jangka panjang ya, karena dia resilient ya terhadap resiko ya. Kemudian diversifikasi menurunkan resiko ya. Kemudian yang keempat cash flow awal dapat dijembatani ya, dapat diantisipasi karena masih negatif dengan tanaman selingan, dengan ternak ya, sehingga bisa menutup defisit ya pada pembiayaan tahun 1 sampai ke 3 ya. Kemudian yang kelima adalah peluang pasar yang terbuka ya. Ada peluang-peluang pasar yang bisa di produk-produk yang bisa di create ya, diusahakan dijual sebagai output, yaitu misalnya karbon, sertifikasi, dan produk berkelanjutan. Ini akan menambah pendapatan baru dalam sistem agroforestry sawit. Ini beberapa referensi yang kita gunakan ya untuk menyusun bahasan kita pada hari ini. Ya, silakan saudara sekalian untuk bisa mendownload dan bisa mereview ya, melihat kembali beberapa review yang kita gunakan ya. Kemudian kami ucapkan terima kasih ya, dan investasi di agroforestry adalah investasi untuk masa depan yang berkelanjutan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.